Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wasatan wa syuhada'a ila sabillillah. Walladzi an'amna bi ni'matil islam wal iman wal qur'an. Wassalamu ala wa ala rasulillah
sanarfa'u rayatan 'aliyatan khafaqatan fakhran lana wa li ummatina wa sanusalli fiha wa nutahhiruha min anjasil yahuda wa nusallimu ala khairil baraya salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi untuk sebagai bentuk kerinduan kita kepada Palestina ini, saya menuliskan sebuah puisi tadi yang saya baca bahasa Arab tadi tentang Palestina. Al-Quds lana, Masjid Suci Al-Aqsa itu milik kita, tunadina yang memanggil kita, wa sata'udu ilaina, namun Masjid Suci Al-Aqsa akan kembali kepada kita, ya Rabbana. Mudah-mudahan sanarfa'u rayatan, kita akan angkat bendera kemenangan, 'aliyatan khafaqatan, tinggi berkibar, fakhran lana wa li ummatina, yang akan menjadi kebanggaan bagi kita dan umat kita. Wa sanusalli fiha wa nutahhiruha min anjasil yahuda, kita akan sholat di sana dan kita akan sucikan Masjid Suci Al-Aqsa dari najis-najisnya orang Yahudi. Wa nusallimu ala khairil baraya, kemudian kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bait ini saya buat lagu. Kalau mau lagunya modelnya ilir-ilir, ya. Mau boleh, modelnya boleh. Al-Qudsu lana tunadina wa ta'udu ilaina ya Rabbana, nabaryatana 'aliyatan khafaqatan fakhran lana wa li ummatina, fakhran lana wa li ummatina, nusalli fiha wa nutahhiruha min anjasil yahuda wa nusallimu ala khairil baraya, ala khairil baraya, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Al-Quds lana tunadina wa ta'udu ilaina ya Rabbana, nafaryatana 'aliyatan khafaqatan fakhran lana wa li ummatina, fakhran lana wa li ummatina, nusalli biha wa nutahhiruha min anjasil yahuda wa nusallimu ala khairil baraya, ala khairil baraya, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Ada satu lagi doa bait qasidah doa di Syabul Palestina min khilali munajat, berdasarkan munajat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, yusabbitu bihi aqdama mujahidil Filistin, wa yu'izzu bihi al-Islam wa yu'li bihi al-muslimin, wa yansuru bihi ala yahud a'da'aka wa
Sebelum mulai, mohon maaf, mungkin ada sedikit kalimat prakata dari takmir masjid. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil-iman wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi istaqbala min ibadil awsani wal asnam wa ala alihi wa ashabihi al-jabail bararatul kiram. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin, aw kama qala man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kana kullu khati'atin ibadatan sanatan. Al-hadis amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, al-akhas wa khususan al-mukarram Al-Syekh Baha Alden Lutfi Hamdan Muhasin. Apa? Asmane apa berarti? Al-Syekh Baha Alden Lutfi Hamdan Muhasin. Ini jawabnya Bapak Baha Alden Lutfi Baha Alden Baharudin Baharudin bisa di Baha Alden. Syekh, beliau guru kita yang senantiasa kita harapkan barokah doa dan manfaat ilmunya. Panjenengan al-mukarram Simbah Ki Haji Mudhari, Simbah Haji Muliyatno, al-mukarram Bapak Haji Sasmito, Bapak Haji Wahyudi,
Al-Mukarram Bapak Rusman dan para alim, para kiai, para asatid yang tidak bisa kami sebut namanya, nama agungnya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, yang kami muliakan, yang kami harapkan doa barokahnya. Para sepuh-sepuh, para kasepuhan yang senantiasa kami harapkan doa barokahnya, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, jamaah rahimakumullah, tanpa ketinggalan kepada grup Rebana Hubud Toha yang kami banggakan dan kami hormati. Pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Kita sekalian bersama-sama kan dengan ridhonya dapat bermuajahah, beribadah, sholat isya jamaah dan sholat tarawih berjamaah dalam masjid ini atas ridhonya tanpa suatu halangan yang berarti. Maka rasa syukur kita terhadap Allah marilah kita ikrarkan biqaulina tahmid bersama alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan atas beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kepada umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, yakni minad dhulumati ila nur, dan yang senantiasa kita harapkan syafaat pertolongannya fi yaumil qiyamah, dengan harapan semoga kita sekalian termasuk umat yang akan mendapatkan pertolongan besok fi yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Sepuh-sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Yang pertama kami sampaikan atas nama Takmir Masjid Al-Karim Desa Tretep, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan selamat datang kepada para sepuh-sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya yang hadir di kesempatan kali ini. Terutama kami sampaikan ahlan wa sahlan kepada beliau Syekh Bahuddin Lutfi Hamdan Muhasib serta rombongan yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami sampaikan ahlan wa sahlan bi hudurikum jami'ah. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap jajaran takmir Masjid Al-Karim Desa Tretep yang telah berupaya mempersiapkan berlangsungnya acara pada kesempatan kali ini. Semoga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amalan solehan makbulan indallah dengan doa jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah jazaan jazilan. Suatu kaul membuktikan, ada satu kaul yang mengatakan idza tamal amru badanaksu, suatu perkara ketika selesai ini akan terlihat kekurangan-kekurangannya. Demikian juga pada kesempatan kali ini, pelaksanaan acara ini tentunya sudah kami persiapkan semaksimal mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Namun tentunya banyak didapati kekurangan-kekurangan, baik tempat maupun persiapan lainnya yang tentunya kurang berkenan di hadapan para hadirin sekalian. Sekali lagi
segenap takmir Masjid Al-Karim Desa Tretep mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada beliau Syekh Bahaudin Lutfi Hamdan Muhsin. Kami tidak bisa memberikan penghormatan yang selayaknya atas kedatangan beliau. Tentunya kekurangan dan kesalahan dari kami sebagai pengurus takmir masjid, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Awal kami mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa Kanjeng Nabi dawuh mencari ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Sehingga pada kesempatan kali ini, atas rawuhnya atau kedatangan beliau guru kita Syekh Bahaudin Lutfi Hamdan Muhsin ini, semoga memberikan kemanfaatan dan mendapatkan ilmu yang barokah, amin ya rabbal alamin. Kanjeng Nabi juga dawuh, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kana kullu khati'atin kullu khatwatin ibadatan sanatin. Barang siapa yang datang di majelis ilmu di bulan Ramadan, pada saat ini yang hadir, maka dihitung tiap jangkahannya, tiap langkah-langkahnya, setiap langkahnya diberi pahala seperti ibadah 1 tahun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga acara pada kesempatan malam hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu aral yang berarti, dan kita sekalian yang menimba ilmu dapat mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari perwakilan takmir Masjid Al-Karim, kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, insya Allah kita akan mulai pengajian bareng dengan Gus Bahaudin dari Jordania. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوكم ومحبكم بهاء الدين حسن من أرض فلسطين، من قطاع غزة المحاصر. أحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقني وأنعم علي أن أكون بين أيديكم في هذه المجالس الطيبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis yang mulia ini. Semoga majelis ini penuh berkah, amin. Beliau adalah Bahaudin Lutfi Hamdan Muhsin dari Jalur Gaza, bermukim di Jordania, dan beliau sangat bangga dan senang di hadapan kita semua. Alhamdulillah.
مثل هذه المجالس مما يحبه الله سبحانه وتعالى، وهي مما تقود إلى الجنان وإلى الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. Ya, jadi Ibu, Bapak, teman-teman, alhamdulillah majelis seperti ini itu majelis yang dirindukan oleh Nabi kita. Amin. Dan majelis seperti ini tuh dekat sekali dengan yang namanya surganya Allah. Amin. Kamu ada di Arabia? Siapa yang bisa bahasa Arab di sini angkat tangan katanya. Ayo. Nah. وإنه لمن سعادتي أن أستشعر أولا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما وجدناه في هذه الفرقة الطيبة ونشيدهم والبداية النبوية. وأيضا الشعور الثاني هو شعور الحب لفلسطين والمسجد الأقصى، وهذا ما شعرته من كلام الشيخ قبل قليل. نعم، القصيدة. أيوة، القصيدتين، وأيضا ما يبدي من اعتذاره وتقصيره تجاه القضية الفلسطينية، وسأتحدث عن هذا الموضوع بالذات في كلام، أي ما يجب علينا فعله تجاه المسجد الأقصى. Ya, di awal ini beliau ingin menyampaikan rasa senang dan bahagianya karena apa? Masya Allah, dari majelis ini di awal kami disambut dengan firqah salawat, ataupun kita seringnya tuh kalau di Arab namanya tuh firqah madaih atau puji-pujian. Kalau kita mah grup salawat ya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya di mana tadi banyak qasidah ataupun banyak salawat yang kita bisa ungkapkan kepada Nabi kita. Dan berikutnya juga beliau sangat bangga dan senang karena apa? Salawat yang tadi dan juga ada qasidah-qasidah yang barusan disampaikan oleh Ustadz Wahyudi ya. Tentang dua qasidah tentang Palestina katanya. Luar biasa, itu sangat menggugah hatinya dan menyatakan rasa bangganya kepada majelis ini. Masya Allah. قد صورت هذه القصائد والطلبة وهم يعيدونها أن يحفظونها ما شاء الله، وسأحاول جاهدا أن تصل إلى أهلنا في غزة إن شاء الله. Amin. Ya, jadi kok amin lagi. Jadi gini. Ya, Ibu, Bapak. Jadi tadi itu ketika salawat, Masya Allah, teman-teman, Bapak Ibu semua sudah hafal. Berarti qasidah ini ataupun salawat ini sudah sering diulang-ulang seperti itu ya. Nah, tadi itu beliau merekam dan beliau ingin sampaikan atau ingin mengirim video tadi itu ke teman-temannya, ke saudaranya di Gaza sana. Nah, insya Allah kita akan viral, amin. Nah, dengan membahas ini, ya, jadi ya begini loh. Tadi juga beliau sebelumnya menyampaikan ketika beliau ingin menyampaikan rasa bangganya, rasa senangnya dengan saudara yang ada di sini, menyampaikan sholawat dan menyampaikan tentang qasidah Palestina gitu ya. Lalu nantinya setelah ini beliau ingin menjelaskan, mengkaji, yuk bareng-bareng sama-sama kita mengaji tentang apa sih yang harus kita ketahui tentang Palestina dan apa yang bisa kita berikan ke Palestina. الحديث عن هذه القضية هو من أهم الأحاديث ومن أولاها، لأن هذا الحديث مرتبط بمقدسات المسلمين وبمسرى نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أعظم مساجدنا المسجد الأقصى، بل إنه مرتبط بما هو أعظم من المساجد وهو دماء المسلمين في غزة وفي فلسطين. Ya, bercerita tentang Palestina itu
bukan perkara yang mudah ya. Tapi beliau ingin menceritakan bahwa Palestina itu kenapa sih harus kita bicarakan? Kenapa sih harus kita perbincangkan? Kenapa sih harus kita suarakan? Nah, karena apa? Karena Palestina pasti berkaitan dengan sebuah masjid yang mulia, yaitu Masjid Al-Aqsa. Dan Palestina juga berkaitan dengan apa? Dengan sebuah perjuangan. Perjuangan apa? Darah dan tumpah darahnya saudara kita di Palestina, khususnya yang ada di Gaza saat ini. أن تسمع أخبار غزة من التلفاز أو من وسائل الإعلام هذا شيء، ولكن أن تسمعه من أهل غزة مباشرة من أقاربك ومن عائلتك ومن أصدقائك فهذا له وقع آخر في القلب. فالوضع في غزة منذ بداية الحرب وضع سيء جدا. Ya, kita mungkin sering menonton berita ya, dari media sosial, dari televisi, dari berbagai macam media. Nah, rasanya atau cerita yang langsung datangnya dari orang Palestina langsung pasti akan berbeda. Dan dia datangnya dari hati, dan itu yang dia rasakan dan bisa kita rasakan secara langsung. Dan di depan kita saat ini adalah warga Palestina. والشعور بحالهم والسؤال عن أحوالهم ومتابعة أخبارهم هذا من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، انظر قال مثل المؤمنين، إذا هذا الوصف ينطبق على المؤمنين وليس على أحد آخر. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. هذا الجسد إذا اشتكى منه جزء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أي أن هذا المسلم لابد أن يكون مثل الجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو، اشتكى منه الرأس مثلا، جميع الجسد يتألم ويشعر بما يشعر به الرأس، وهكذا لابد أن يكون جميع المسلمين. Nah, berbicara tentang Palestina, pastinya kita berbicara iman. Ya. Kita sebagai kaum muslimin, ya, itu sangat jelas sekali hadisnya, yaitu mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim. Permisalan, perumpamaan kaum muslimin satu dengan yang lainnya itu ibarat satu tubuh. Apabila bagian dari tubuhnya itu merasa sakit, maka bagian tubuh lainnya pun biasanya akan merasakan sakit. Misalnya yang batuknya di tenggorokan, betul? Tapi yang demamnya di seluruh tubuh. Pernah kayak gitu Bapak Ibu? Pernah. Nah, bercerita tentang Palestina, membicarakan Palestina, mengurusi urusan Palestina, itulah bagian dari iman kita. Bahwa kita dengan mereka yang ada di sana, yaitu saudara kita di Palestina, adalah satu tubuh. Sebagaimana hadis yang tadi sudah disampaikan, bahwa ibaratnya kaum muslimin itu ibarat satu tubuh. Apabila sakit satunya, bagian dari tubuhnya, maka bagian lainnya pun pasti akan merasakan sakit yang sama. الوضع في غزة أيها الإخوة الكرام وضع صعب جدا ووضع مؤلم، لا يمكن أن نصف ما يحدث في غزة ببضع دقائق هكذا نتحدث فيها، بل إنها والله بحاجة إلى أيام لأن نوصل ما يحدث في غزة، ولكن لعلنا ننقل لكم شيئا يسيرا مما يحدث. Ya, sebetulnya kalau berbicara tentang Palestina dan Gaza khususnya, itu butuh waktu. Tapi kami ingin menyampaikan sesuatu yang mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh kita semua. Apa sih sebetulnya ada di Gaza dan bagaimana kondisinya yang sampai detik ini sangat buruk. Kalau mungkin bahasa Indonesia bisa membuat bahasa buruk itu dan ada kata yang bisa menggantikan kata buruk lebih buruk lagi, mungkin kita akan ambil bahasa yang lebih buruk itu. Jadi kalau kita rumah kita kurang bagus gitu ya, tapi di Palestina ada yang lebih kurang bagus lagi, yaitu hancur. Nanti akan kita lihat bagaimana kondisi Palestina dari perang 7 Oktober kemarin sampai detik ini. عندما
رأى الاحتلال عليهم من الله ما يستحقون وعليهم لعنة الله عندما رأوا أنهم لا يستطيعون لرجال غزة ولا يستطيعون لمجاهديها ومقاتليها، حاولوا أن ينتقموا من المدنيين، من النساء والأطفال، واستخدموا في ذلك شتى أساليب التعذيب وشتى أساليب الإبادة الجماعية. فمنها أنهم استهدفوا بيوتهم بالقصف ودمروا في غزة معظم منازلها، محيت غزة، لم يبق منها إلا الشيء القليل في الجنوب، وراح ضحيتها أكثر من 30,000 شهيد وأكثر من 70,000 إصابة، وراح أيضا قريب 10,000 من الأطفال والنساء وغيرهم هم الآن تحت الركام وتحت البيوت المدمرة. Ya, Israel itu kalau boleh dibilang itu pengecut. Kenapa? Kita bilang Israel itu pengecut. Kenapa? Mereka itu menyerang warga sipil. Warga sipil diserang yang mereka nggak punya senjata, ya. Dan banyak di antara yang diserangnya adalah anak-anak dan perempuan, ya. Di mana anak dan perempuan ini menjadi target utama mereka. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi adalah genosida ataupun pembantaian. Ya, Bapak Ibu, ini bukan saling membunuh saja, tapi pembantaian, memusnahkan masyarakat warga yang ada di Gaza. Ya. Tadi kata Syekh juga mereka menghancurkan apa? Rumah-rumah. Ya. Rumah-rumah kita di sana itu dihancurkan. Dan juga yang terjadi apa setelah itu? Yang terjadi adalah korban berjatuhan. Lebih dari 30.000 jiwa saat ini sudah tewas alias syahid, ya, sudah meninggal. Dan lebih dari 70.000 jiwa saat ini menjadi korban luka ringan ataupun luka berat. Bapak Ibu, mungkin kita pernah tertusuk jarum, betul? Atau pernah jatuh dari sepeda anak-anak, pernah ya? Nah, mungkin itu masih luka ringan. Nah, luka ringan yang ada di Gaza itu tidak seperti itu. Bisa jadi bagian dari tubuhnya itu sobek. Nah, luka beratnya seperti apa? Di antara tubuhnya harus diamputasi. Diamputasi itu apa? Dipotong bagian tubuhnya, baik kakinya yang sudah hancur ataupun lengannya, ataupun bagian dari matanya harus diambil. Nah, ini semua terjadi kepada saudara kita yang ada di Palestina sana. Bahkan masih banyak ribuan orang yang tertimpa reruntuhan dan sampai detik ini masih belum tertolong. Dan mungkin sudah tewas juga, sudah syahid juga. Kenapa? Karena alat berat sangat sulit sekali untuk ditemukan di sana. ونزح أكثر من 1,900,000 هم الآن في المخيمات وفي الشوارع، لجأوا أيضا إلى المستشفيات ولجأوا إلى المدارس ولجأوا إلى المساجد، فقام ذلك الاحتلال أيضا باستهداف المستشفيات والمدارس والمساجد فدمروها، ولم يفرقوا بين مدني ومجاهد، ولم يفرقوا بين صغير أو كبير، ولم يفرقوا بين رجل أو امرأة، ولم يفرقوا كذلك بين مسعف أو طبيب أو صحفي ينقل الحقيقة. كل هؤلاء كانوا ضمن أهداف ذلك الاحتلال الغاشم عليهم من الله. Ya, berikutnya adalah lebih dari 1,9 juta jiwa. Total orang Gaza itu kurang lebih ada 2,5 atau 2,6 juta jiwa di lokasi yang begitu padat penduduk.
1,9 juta jiwanya saat ini sudah mengungsi ke perbatasan, tepatnya di Rafah misalnya. Dan di antara mereka juga ada yang mengungsi di rumah sakit, di sekolahan-sekolahan, di masjid-masjid. Tapi rumah sakit, masjid, dan sekolah ini pun tidak luput dari serangan Israel. Dan Israel ini menargetkan semua orang tanpa terkecuali, tanpa membedakan mana para mujahidin, mana orang warga sipil, ya, mana anak-anak, mana perempuan. Bahkan mereka juga menyerang para jurnalis, para medis, ya. Banyak di antara mereka yang saat ini meninggal dunia dan diserang dan ditarget oleh Israel laknatullah alaihim. Semoga Israel laknatullah alaihim dilaknat oleh Allah, amin. Dihancurkan, amin. Palestina merdeka, amin. Kita semua bisa sholat berjamaah di Al-Aqsa, amin. Nanti dari sini kita sewa mobil bis, Pak. Siap? Ya. Saya serius, Pak, nih. Serius nih. Bismillah. Insya Allah nanti dikoordinir sama Ustaz Wahyudi. Siap, Ustaz? Siap. Ya kan kalau naik pesawat biasa, ya. Jalan-jalan naik bus. Bismillah. Kemarin kita di Aceh siap pakai kapal laut katanya. Dan insya Allah dari sini kita naik bis sama-sama pakai pesawat nantinya. Siap? استخدموا عليهم أسلحة محرمة يعتبرها المجتمع الدولي محرم، إلا أنه استخدمها على المدنيين والأطفال والنساء. استخدم عليهم أيضا أسلوب التجويع حتى جاع أهل غزة ومات كثير منهم جوعا، مات الأطفال جوعا وساءت حالتهم الصحية بسبب سوء التغذية، وما بقي من طعام في غزة وصل إلى أعلى الأسعار. Ya. Berikutnya bahwa Israel juga menggunakan senjata-senjata yang terlarang, yang sudah dilarang oleh PBB seperti itu. Nah, diantaranya kita dulu juga belum menjelaskan, tapi saya ingin jelaskan bahwa diantara yang dilarang oleh PBB adalah bom fosfor. Di mana bom fosfor nanti kita akan lihat videonya, anak-anak di sana wajahnya terbakar karena bom fosfor ini. Nah, berikutnya juga Israel melakukan serangan dengan berbagai macam metode, diantaranya adalah membuat masyarakat Palestina, khususnya di Gaza, itu kelaparan yang luar biasa, dan banyak anak-anak di sana yang mati kelaparan dan bahkan mengalami gizi buruk seperti itu. Dan bahkan bahan pokok di sana saat ini sangat tinggi harganya, ya. نحن بحمد الله سبحانه وتعالى من نعمه وفضله أننا نجد طعاما عند إفطارنا وفي سحورنا في هذا الشهر الفضيل، ولكن أهل غزة قد يصومون اليومين والثلاثة ولا يجدون طعاما لا عند إفطارهم ولا عند سحورهم. وأما الأسعار فقد ارتفعت بسبب قلة الموارد وقلة الطعام. وقد أعطيت الأخ سعر الطحين وسعر العجل الآن في غزة ربما هو يخبركم بالرومية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على المسلمين. Bapak Ibu, alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat, betul? Nikmat berbuka puasa, nikmat santap sahur bersama keluarga, alhamdulillah. Namun bagaimana kondisi saudara kita di Palestina sana? Banyak di antara mereka, mayoritas bahkan ya, mereka pun saat ini sedang berpuasa. Mereka di sana harus menahan rasa lapar dan dahaganya sepanjang hari, bahkan 2-3 hari baru bisa mendapatkan makanan. Dan itu yang terjadi. Bahkan kalaupun mendapatkan makanan, pasti makanannya sangat mahal. Tadi saya juga mengabarkan kepada saya bahwa mayoritas di sana itu 1 karung gandum ataupun terigu itu 25 kiloan.
harganya itu sekitar 1 juta sampai 2 juta rupiah. Ya. Kurang lebih kalau kita beras 25 kilo lah gitu ya, itu harganya 1 juta sampai 2 juta rupiah tergantung daerah atau wilayah yang ada di Gaza. Yang lebih jauh itu daerah dekat Jabalia atau daerah utara, itu pasti harganya lebih mahal. Karena apa? Bahan pokok yang masuk sana agak sulit. Tapi kalau yang dekat dengan Rafah itu harganya sekitar 1 juta atau sampai 1,5 juta. Tapi yang lebih jauh lagi itu pasti lebih mahal. Dan bahkan barusan juga beliau menyampaikan bahwa beliau bersama saudara-saudaranya yang ada di Jordan ataupun yang ada di Gaza itu mengajak juga kepada kita semua untuk berdonasi, dan salah satu donasinya itu adalah memberikan hewan kurban, bukan untuk kurban ya, bukan, tapi untuk menambah pakan gizi mereka gitu ya. Jadi bukan hanya beras saja, tapi butuh yang namanya daging-dagingan seperti itu. Nah, harga sapi, satu sapi di sana bukan sapi yang gemuk Pak, tapi sapi yang biasa. Itu harganya satu sapinya itu sekitar 265 juta hari ini. Begitulah harga yang terjadi di Gaza sana. Kenapa? Karena banyak permintaan namun sulit mendapatkannya. Kenapa? Karena kondisinya terblokade, terkurung seperti itu. لقد أعلنتها إسرائيل حربا على الإسلام والمسلمين. إنها أيها الإخوة ليست حربا على أرض أو عرب، وإنما هي حرب على الإسلام والمسلمين. ولهذا فإنهم أهانوا كتاب الله واستهدفوا بيوت الله ومساجد المسلمين. دمروا في غزة أكثر من 1000 مسجد، وهو ما يعد معظم المساجد في غزة. يصلون الآن التراويح في الشوارع بجانب هذه المساجد المدمرة. Ya, di awal pertama kali Israel melaksanakan genosida ini ataupun pembantaian ini, mereka pun secara tidak langsung ataupun secara langsung menyampaikan bahwa perang ini adalah perang agama. Kenapa? Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa perang ini adalah perang agama yaitu mereka menyerang mayoritas kaum muslimin yang ada di Palestina. Artinya menyerang kaum muslimin sama saja menyerang Islam. Dan beliau juga tadi menyampaikan apa, bahwa bukti berikutnya adalah mereka juga menghancurkan mayoritas masjid yang ada di Palestina, yang khususnya ada di Gaza. Jumlahnya ada berapa? Lebih dari 1000 masjid sudah hancur. Bapak Ibu, masjid ini yang kita tempati, kita laksanakan kegiatannya, Masya Allah, bersih, nikmat, bisa sama-sama berjamaah, betul? Nah, namun sayangnya saudara kita di Gaza sana saat ini melaksanakan sholat tarawih itu berada di samping masjid yang sudah hancur. Alhamdulillah kita mah di luar dingin ya, di dalam hangat Ibu ya. Nah, mereka di sana mengalami yang namanya kalau panas kepanasan, kalau dingin luar biasa kedinginan. إذا علمنا أيها الإخوة أنها إنما هي حرب على الإسلام والمسلمين، فإنه كان لزاما على كل المسلمين أن يدافعوا عن المسجد الأقصى وعن دماء إخوانهم من المؤمنين. ولهذا فإن أول ما يجب على المؤمنين فعله هو أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، وأن يكثروا من الأعمال الصالحة، لأن من فعل ذلك موعود بالنصر والتمكين. يقول تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. Ya, Bapak Ibu, jika kita ketahui bersama bahwa ini adalah perang agama, bahwa perang ini adalah perang kepada Islam, maka dari itu apa yang bisa kita berikan dan kita lakukan? Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan sejak dini juga ya. Yang pertama kata Syekh Baha, yaitu wajib bagi kita beriman kepada Allah, di mana kita semua ketika kita beriman kepada Allah maka wajib juga mengamalkan amalan soleh. Kenapa?
Karena janji Allah ketika kita mengamalkan amalan saleh, insya Allah kemenangan akan kita genggam. Amin. Kemenangan pasti akan datang ke kita. Amin. Dan insya Allah kita bantu juga amalan-amalan ke saudara kita Palestina di sana, yaitu apa? Bantuan-bantuan. Ya. Nah. وأيضا مما يجب على هذه الأمة أن توصل صوتهم وتوصل قضيتهم وأخبارهم إلى باقي الناس وإلى باقي المسلمين فإن هذا من نصرتهم أيضا. Dan berikutnya adalah terus bersuara. Bersuara itu ngobrolin tentang Palestina, bercerita tentang Palestina ke teman kita, ke saudara kita, ke semua orang. Hei, ada loh sampai detik ini saudara kita di Palestina masih terjajah. Nah, terus kita suarakan. Kenapa? Semakin kita terus bersuara, insya Allah, walaupun media sosial itu nanti dihabisi oleh Israel, artinya kita dibatasi oleh Israel. Kadang Bapak Ibu kita semua yang menggunakan media sosial suka dibatasi, betul postingannya? Betul? Betul. Nah, tapi lisan kita tidak akan pernah dibatasi oleh mereka. Terus cerita tentang Palestina, terus cerita tentang saudara yang saat ini masih terjajah, yaitu Palestina. وأيضا من نصرتهم أن ندعمهم بما استطعنا من دعم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالجهاد جهاد نفس وجهاد مال، وأهلنا في غزة ما زالوا يقاتلون وما زالوا صامدين وما زالوا يدافعون بأرواحهم وأنفسهم. أما نحن فيجب علينا أن ندعمهم ونجاهد معهم بمالنا. Berikutnya adalah untuk menolong, untuk membuka pertolongan itu, ya, kita juga wajib berjihad. Nah, jihad itu, perjuangan itu ada beberapa macam. Nah, tadi Syekh Baharudin menyampaikan ada 2 macam kurang lebih. Yang pertama, berjihad dengan jiwa dan raga kita. Jiwa dan raga kita nampaknya agak sulit untuk berangkat ke Palestina, betul? Tapi ada jihad berikutnya, yaitu berjihad dengan harta. Harta yang kita miliki ini sebagiannya mungkin bisa kita sisihkan untuk perjuangan saudara kita di sana, untuk meringankan beban saudara kita yang saat ini tinggal di kamp-kamp pengungsian. Dan insya Allah itu kita bisa lakukan sejak dini. Siap? بسم الله. وأيضا من نصرتهم أن ندعو لهم في صلواتنا في قيامنا وعند إفطارنا، وأن نتحرى الأوقات المستجاب فيها الدعاء لندعو لأهلنا في غزة وفي فلسطين ولجميع المسلمين عموما، فإن الدعاء هو سلاح المؤمن. Berikutnya adalah jangan sampai lisan kita jangan sampai lisan kita lupa mengucapkan doa. Jadi terus melaksanakan doa untuk Palestina, untuk saudara kita yang masih terjajah. Bapak Ibu, mudah-mudahan di setiap sholat kita, setiap zikir kita, setiap qiyamul lail kita, setiap kita kerja gitu ya, kita doakan terus, zikirkan tuh yang namanya saudara kita di Palestina. Ya Allah, tolong Palestina. Pakai bahasa Indonesia monggo, pakai bahasa Jawa monggo. Yang terpenting niat kita ikhlas berdoa karena Allah dan meminta pertolongan kepada Allah, mudah-mudahan Palestina segera dibebaskan dari penjajahan. Amin. Dan insya Allah setiap sholat kita pun kita doakan terus seperti itu. وأيضا من نصرتهم، وهذه مهمة الآباء والأمهات وكذلك مهمة المعلمين والمربين، أن يربوا أبناء وينشئوا جيلا يدافع عن المسجد الأقصى ويحبه. Berikutnya, kewajiban bagi kita semua, Bapak, Ibu, para guru, para asatidz, ya, para kiai, yuk sama-sama kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang paham betul tentang kondisi saudaranya yang saat ini terjajah. Ya. Dan kita siapkan generasi yang insya Allah nantinya ke depan bisa mencintai Islam, bisa mencintai Al-Aqsa, dan bisa sama-sama mengikuti perkembangan dunia Islam. Dan mudah-mudahan
dari kita mulai, dari keluarga kita mulai, insya Allah anak-anak kita paham betul tentang kondisi Palestina khususnya dan umumnya kondisi masyarakat muslim di dunia yang saat ini membutuhkan pertolongan kita, insya Allah. وأيضا من نصرتهم أن يلتزم المسلم طلب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي أن المؤمنين لم يكن لهم لأن يجاهدوا جميعا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فإذا فرقة تجاهد وفرقة تطلب العلم والدعوة وتدعو الناس، وهذا من الجهاد. Dan berikutnya ini ada pesan khusus untuk teman-teman yang saat ini sedang belajar agama. Nah, ada kelompok di mana Allah juga menyebutkan kelompok ini itu harus tafaqquh fiddin. Jadi ada yang sedang berjihad, ada juga yang sedang tafaqquh fiddin ataupun sedang menimba ilmu. Dan insya Allah setiap kita memiliki kelompoknya masing-masing, dan kelompok-kelompok ini ada yang berjihad. Dan insya Allah yang sedang tafaqquh fiddin pun ataupun sedang menuntut ilmu pun bagian dari jihad. Dan mereka-mereka adik-adik kita yang saat ini sedang sekolah di pesantren Al-Falahun, Al-Muflihun, ya. Insya Allah Al-Muflihun ini salah satu menjadi tempat kaderisasi ulama dan menjadi pendai, ya, pendakwah, ya. Amin. Dan insya Allah masyarakat kita diajak dakwah juga, dan teman-teman semua menjadi orang yang kader Islam yang keren. Amin. Yang menjadi hebat. Amin. Dan insya Allah masyarakat di sini pun nantinya jadi dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah Islam di sini akan terus jaya dan terus berkembang. Amin. فإذا عجز المسلم على أن ينصر إخوانه بنفسه ويجاهد بنفسه فلا يعجز عن هذه الأمور التي ذكرناها، لأننا سنقف جميعا بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيسألنا عن حال إخواننا وماذا صنعنا معهم وكيف نصرناهم، فأعدوا للسؤال جوابا. Nah, Bapak Ibu, jika kita sudah bisa melaksanakan amalan-amalan yang tadi, gitu ya. Yang pertama apa? Beriman kepada Allah, di mana salah satunya adalah kita wajib mengamalkan amalan saleh, ya. Dan itu wajib, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Yang kedua apa? Terus bersuara tentang kondisi saudara kita yang saat ini sedang terzalimi, ya, khususnya yang ada di Palestina. Yang ketiga apa? Bisa berjihad, tidak mesti dengan jiwa dan raga, tapi juga kita bisa menggunakan harta kita. Mudah-mudahan sebagian harta kita yang kita keluarkan ini adalah pahalanya sama dengan orang yang sedang berjihad dengan jiwa dan raga. Amin. Berikutnya adalah jangan sampai kita melupakan doa. Jadi setiap sholat kita, tarawih kita, qiyamul lail kita, zikir kita, sisipkan itu yang namanya doa untuk Palestina, ya. Dan berikutnya bagi orang tua dan guru dan para asatidz dan para kiai, yuk sama-sama kita mendidik anak-anak kita untuk mencintai Islam, mencintai dan mengikuti perkembangan dunia Islam. Mudah-mudahan kita semua menjadi kader yang terbaik, dan insya Allah untuk umat yang terbaik pula. Amin. Khususnya untuk para santri, ya, untuk para penuntut ilmu, tetaplah belajar dan mudah-mudahan jadi faqih fiddin, ya, menjadi ahli ilmu agama, dan insya Allah terus menyebarkan dakwah ini kepada seluruh masyarakat, dan insya Allah kita semua menjadi orang yang hebat. Amin. Dan insya Allah jika itu semua kita sudah lakukan, mudah-mudahan lisan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawab pertanyaan Allah. Sudahkah engkau membantu saudaramu Palestina?
Sudahkah apa yang sudah engkau berikan kepada Palestina, apa yang sudah engkau berikan kepada saudaramu yang saat ini sedang terzalimi? Nah, mudah-mudahan lisan kita dipermudah dan amalan kita ataupun pahala kita pun Allah beratkan, amin. Dan mudah-mudahan jannahlah yang menjadi harapan kita, yaitu surganya Allah. Baik, nah. ولعل الإخوة يعرضون لنا شيئا مما يحدث في غزة، واعلموا أنه شيء قليل مما يحدث في غزة، وإلا في الواقع هناك أشد وأصعب على إخواننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم ويؤيدهم بجند من عنده، وأن يرد كيد أعدائهم ويخرجهم من أرض فلسطين أي اليهود أذلاء صاغرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya Bapak Ibu, teman-teman semua, tadi saya juga mengajak kita untuk sedikit menyimak pemaparan video yang kami sudah siapkan. Sejujurnya kata saya, bahwa video ini belum bisa menggambarkan kondisi yang benar-benar saat ini terjadi yang lebih parah. Jadi ini seperti ini aja, nanti videonya mungkin kita bisa lihat begitu parahnya. Tapi kata saya ada yang lebih parah dari itu. Dan mungkin ini hanya sedikit gambaran saja. Dan Bapak Ibu perlu kita ketahui ada banyak video di media sosial yang saat ini bersebaran gitu ya. Termasuk dari jurnalis-jurnalis yang masih hidup di sana, para influencer yang ada di sana. Mereka di sana terus mengabarkan melalui Instagram dan berbagai macam media sosial lainnya. Dan kami merangkum, dan beberapa video ini mungkin belum menggambarkan kondisi yang betul-betul parah di sana gitu ya. Dan insya Allah ini hanya gambaran kecil saja. Baik, kita akan sedikit simak videonya, silakan. Ya, ini masjid kita. Tidak tahu. Sebentar, kita ulangi lagi. Boleh di itu dulu. Langsung aja, langsung. Bisa diinikan dulu suaranya pakai speaker aja.
kondisi Gaza, kondisi di mana bangunan-bangunan ini adalah rumah-rumah saudara kita di sana. Sudah tidak berbentuk lagi. Dan hancur, kalau kita katakan adalah ini satu daerah, di samping kiri kanannya adalah rumah saudara kita, maka disinilah saudara kita tuh tidak. Nah, ini adalah salah satu anak yang tertolong oleh para medis, yang ditolong oleh para medis, yang dikeluarkan dari bangunan yang hancur. Nah, banyak tangisan dan juga darah yang harus keluar. Dan lebih dari 30.000 jiwa yang sudah syahid dan 71.000 jiwa yang terluka yang tadi kami sudah sampaikan. Hari ini lebih dari 160 hari. Ini video ini sudah cukup lama dan banyak tangisan seorang ayah yang harus melihat kondisi keluarganya yang tertimpa reruntuhan. Tapi apa yang dia lakukan, tetap mereka terus berzikir, berdoa, bersyahadat kepada Allah. Baik seorang ibu yang kakinya hancur karena roket. Ya, inilah kondisi di mana Israel menyerang termasuk anak-anak kita di sana, adik-adik kita di sana. Kenapa kami harus sampaikan ini tidak di-blur? Inilah kondisinya bagaimana Palestina belum baik-baik saja kondisinya. Ini seorang ibu yang harus menambah rasa sabarnya, kehilangan anak-anaknya dan keluarganya, rumah hancur, mobil hancur, dan semua yang hancur besar. Anak ini terkena besi yang tertusuk dari bagian rumahnya. Kita tertusuk jarum pentul saja sudah sakit, apalagi ini tertusuk besi yang hancur dari rumahnya itu. Ya, ini kondisi dimana ketika bom diserang. Nah, ini anak ini ditolong oleh jurnalis di sana. Ya, ini kondisinya. Nah, ini pun anak ini mungkin lahir di perang ini dan harus kehilangan kedua orang tuanya di perang ini juga. Seorang ayah yang harus kehilangan anaknya yang ia tunggu lebih dari 11 tahun, dan inilah tinggal jenazah. Ada seorang ayah yang harus menguatkan anaknya yang terluka, padahal ia pun sedang terluka. Saling menguatkan sang ayah dan anak kepada ayahnya. Lihat bagaimana mereka harus diperban, karena apa? Karena wajahnya terluka dan terbakar seperti itu. Nah, ini yang saya bilang, Israel menggunakan bom fosfor untuk menghancurkan warga sipil di sana, termasuk anak-anak kita lagi di sana, wajahnya terbakar seperti itu. Harapannya adalah mereka ingin hidup normal seperti kita. Perang ini adalah bukan perang yang biasa. Kami tidak ingin yang namanya perang itu dibiasakan, tidak. Yang ingin dibiasakan adalah hidup normal, betul. Nah, inilah anak-anak kita, adik-adik kita yang harus kehilangan orang tuanya, ataupun orang tua yang harus kehilangan anak-anaknya. Bapak Ibu, inilah kondisi Palestina, kondisi Gaza yang belum selesai. Bahkan kantung jenazah di sana pun jumlahnya lebih sedikit daripada jenazah yang saat ini ada di sana. Banyak masyarakat di sana yang harus kehilangan orang tuanya, anaknya. Bayangkan ini adalah anak kita dan kita harus berpisah selama-lamanya dengan anak kita. Dan ini kondisi di operasi ya. Nah, ini rumah sakit yang kami tadi bilang, mereka menyerang juga rumah sakit yang ada di sana. Ya. Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman semua, rasanya sulit untuk kita bisa membayangkan bagaimana jika kondisi ini terjadi kepada kita. Dan sulit membayangkan juga bagaimana
rasanya jika hari ini kita berada di Palestina, dan sulit rasanya kita bisa rasakan, ya. Sulit rasanya kita bisa merasakan rasa perihnya, rasa sakitnya yang tidak berkesudahan. Lebih dari 70 tahun Palestina sampai detik ini belum merdeka. Padahal jika kita membuka buku sejarah lagi, negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah, selain Mesir, adalah Palestina. Tepat 1 tahun sebelum Indonesia merdeka atau mendeklarasikan Indonesia di 1945, 1 tahun sebelumnya Indonesia mendapatkan pengakuan dari Palestina, dan Palestina mengajak negara-negara Arab lainnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka 1945, 3 tahun setelahnya ternyata Palestina mulai dijajah. 1948 mulai terjadi yang namanya penjajahan dari tanah Palestina oleh Israel. Bapak, Ibu, hadirin jamaah rahimakumullah, bisa dibayangkan artinya selama ini Indonesia merdeka, selama ini juga Palestina terjajah. Padahal Indonesia merdeka berkat pengakuan Palestina. Maka tidak ada salahnya kita punya hutang budi kepada Palestina. Maka dari itu kita pun mengajak jamaah sekalian, yuk sama-sama kita bersuara, sama-sama kita jadikan momentum hari ini adalah pengingat, dan juga menjadikan momentum hari ini adalah kenang-kenangan untuk masa depan kita. Kenapa? Bisa jadi usia kita tinggal angka saja, tapi amalan kita bisa menjadi amal jariah. Berapapun yang kita keluarkan itu, berapapun yang kita bantu, siapa tahu anak-anak Palestina di sana zikirnya itu mengucapkan kata terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengabulkan apa yang kita berikan tadi, dan Allah juga mengabulkan apa yang mereka doakan terhadap bantuan yang mereka dapatkan kepada mereka. Dan mudah-mudahan bantuan tersebut bagiannya adalah dari kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin usia kita akan terbatas, tapi insya Allah amal jariah kita akan terus panjang, dan mudah-mudahan salah satu wasilahnya adalah membantu kemerdekaan Palestina. Itu saja mungkin dari kami. Bagi Bapak Ibu yang bersedia, dan insya Allah kabarnya tadi sudah ada pengumpulan donasi seperti itu. Kalaupun ada yang ingin berdonasi lagi, monggo. Insya Allah dari lembaga kami akan kami salurkan. Alhamdulillah, sebelum Ramadan ini kami sudah menyalurkan bantuan berupa bahan pokok makanan berupa gandum dan beras melalui jalur yang resmi. Nah, berikut ini dokumentasi penyaluran bantuan dari Indonesia ke Kairo, dari Kairo ke Rafah. Dan alhamdulillah kami mendapatkan bantuan dari atas pertahanan yang ada di sana, dan juga Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Kairo. Karena Gaza berada di samping Mesir, mau tidak mau kita harus berkolaborasi, berkontribusi bareng dengan Kedutaan Besar yang ada di sana. Ya, bantuan ini alhamdulillah mendapat pengawalan resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia hingga masuk ke pintu Rafah. Nah, ini proses loading ataupun proses packing bahan baku seperti gandum dan beras. Dan alhamdulillah bendera kita bisa masuk ke Palestina. Bisa dibayangkan satu butir beras
gram gandum yang kita salurkan, insya Allah bisa bermanfaat bagi saudara kita yang ada di Palestina. Insya Allah. Mungkin setelah ini pernah di sini lah ya. Nah ini, masya Allah. Ya, ini kita berkolaborasi juga dengan berbagai macam lembaga dan insya Allah dari masjid ke masjid, dari sekolah ke sekolahan, dari pesantren ke pesantren, dari kampus ke kampus, kita mengajak terus, yuk sama-sama. Dari Indonesia insya Allah nama Indonesia pasti akan terukir dalam sejarah peradaban dunia dan terkhusus dalam kemerdekaan Palestina. Amin. Baik Bapak Ibu, informasinya sudah cukup jelas ya, alhamdulillah. Dan barangkali di antara Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, boleh? Boleh? Cukup jelas? Jelas. Alhamdulillah. Bapak Ibu, pastinya kita ingin sekali mengadakan sholat berjamaah di Palestina, betul? Nah, kapan kira-kira bisa ke sana? Ayo, kapan kira-kira? Secepatnya. Mudah-mudahan kabarnya, memang kabarnya ya, mudah-mudahan Israel itu habislah di usianya yang ke berapa? Ya kurang 80 tahun lah. Jadi nanti akan ada yang namanya kondisi Palestina benar-benar merdeka dan insya Allah kita bisa ke sana dengan bebas. Jadi kalau ke sana udah nggak pakai visa lagi ya. Seperti itu. Jadi nggak usah ngurus-ngurus visa. Nah, insya Allah gitu ya. Itu saja mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin di akhir ada monggo saya. Monggo gimana? Monggo. Kami tutup dulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.